Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermajelis di mana kita akan membaca beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang masalah persangkaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis utama berkaitan dengan masalah ini adalah sebuah hadis yang disampaikan Abu Hurairah anhu. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadis qudsi, itu berupa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan makna di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya diriku yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka hadis ini dimulai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan persangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba kepada Rabb-nya tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba sesuai dengan apa yang kemudian hamba persangka kepada Rabb-nya, entah itu berupa kebaikan atau itu berupa keburukan. Maka ketika seorang hamba memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan harapan hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian menyia-nyiakan usaha dan amal yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Dan apabila ada seorang hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan ketika seorang hamba melakukan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi persangkaan baiknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mengampuni dosa-dosanya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut sesuai dengan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba beramal saleh dan dia memiliki persangkaan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalannya dengan sebaik-baik balasan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut sesuai dengan husnudzon yang dimiliki oleh hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut semuanya adalah merupakan contoh-contoh berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dan juga arahan kepada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meyakini Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa-doa kalian. Maka ini menunjukkan kepada kita di antara kebutuhan mendesak kita untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu apa yang dia minta dalam doanya. Oleh karena itulah dalam banyak kesempatan kami berikan nasihat kepada diri kita bersama untuk kemudian semangat mempelajari arti dan makna dari doa-doa dalam keseharian kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita ataupun di luar salat kita, dan juga dalam zikir dan doa keseharian kita sesuai dengan momen dan waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan kepada kita untuk berzikir ataupun berdoa di momen waktu atau tempat tersebut. Maka sebuah hal yang ini tentunya kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba meminta kepada Allah namun dia tidak tahu apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kami berikan contoh ya, ketika mungkin di sebagian masyarakat ini mengamalkan kebiasaan setelah salat wajib kemudian imamnya berdoa, memimpin doa, kemudian makmumnya mengamini, maka amin yang diucapkan oleh makmum itu hakikatnya adalah persetujuan dari apa yang kemudian diminta oleh si imam. Maka apabila seorang makmum menyetujui apa yang kemudian diminta oleh si imam, maka harusnya dia tahu apa yang diminta oleh imam tersebut sehingga dia ucapkan amin, amin dan amin. Dan hakikatnya ketika seseorang menyetujui sesuatu padahal dia tidak tahu apa yang diminta, maka tentunya ini seperti orang disodori sebuah selembar kertas, disuruh tanda tangan, tapi tidak tahu apa isi dari perjanjian yang tertera di dalam kertas tersebut, asal kemudian tanda tangan. Belum tentu ini isinya kemudian suatu yang menguntungkan, boleh jadi ternyata ini adalah suatu yang boleh jadi tidak menguntungkan bagi orang yang tanda tangan. Dan tidak sedikit kasus terjadi ketika imam ataupun khatib ataupun orang yang kemudian berdoa, ketika kemudian salah lafadz doa itu pun kemudian diaminkan dan tidak ada yang kemudian mengingatkan. Sebagaimana contoh mungkin doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran dan berikanlah kepada kami rizki berupa kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan berikanlah petunjuk kepada kami, perlihatkan kepada kami bahwasanya kebatilan itu adalah kebatilan, dan berikanlah kepada kami rizki untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Maka ketika kita kurang memperhatikan lafadz yang benar dari doa tersebut dan kurang memperhatikan makna dari lafadz doa tersebut, sering kemudian ketika imam ataupun khatib keliru
berdoa dengan mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah, maka kita tidak kemudian memberi ralat atau bahkan kita masih saja mengaminkan padahal doanya salah dan maknanya salah. Harusnya mengikuti kebenaran malah berdoa menjauhi kebenaran, harusnya menjauhi kebatilan malah menjadi mengikuti kebatilan. Maka apabila kita mengetahui bahwasanya imam ataupun khatib itu kemudian doanya salah, maka tentunya ketika maknanya berubah drastis kita tidak boleh aminkan. Karena kalau Anda aminkan berarti apa? Kita meminta kepada Allah untuk kabulkan. Ini bahaya. Maka ini menunjukkan kepada kita perlu semangat untuk kemudian mempelajari arti, makna dan kandungan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Sehingga kita paham betul apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini, sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam berdoa dan lebih jujur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mewujudkan dan merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin kepada Allah, niscaya Allah akan ijabahi. Maka tidak mungkin seseorang ini memiliki keyakinan doanya akan dikabulkan ketika dia tidak tahu arti dari doanya. Orang akan kemudian memiliki keyakinan doanya akan dikabulkan oleh Allah ketika dia tahu, oh saya minta A, B, C dan yang lainnya dalam doa saya, dan itulah harapan saya, dan saya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa saya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian perkenankan dan ijabahi doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebutuhan mendesak untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah Anda membatasi sesuatu yang luas. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Idza sa'alta al-jannah fas'alil firdaus. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau minta surga, maka mintalah surga firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa ini kita betul-betul didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk optimis, meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Jangan kemudian batasi apa yang kemudian sebenarnya ini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Misalkan seseorang berdoa dengan lafaz, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, enggak apa-apa wis, paling rendah enggak apa-apa. Ini pesimis. Nah, ini pesimis dalam doa. Ini bukan husnudzon kepada Allah, maka cenderung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kemudian pelit dalam memberikan surga, pelit dalam rahmatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha rahmat dan maha kaya dan maha berkehendak untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk kemudian mengabulkan, mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, kelak nanti di akhirat akan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ini masuk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala entaskan dari neraka, itu semata-mata karena rahmat Allah, bukan karena syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syafaat dari malaikat, bukan syafaat dari orang beriman, bukan syafaat dari anggota keluarga,
tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, dengan keamat luasan rahmat Allah ini maka jangan kemudian kita persempit, terutama dalam lafaz-lafaz doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan lafaz-lafaz yang ini membingungkan. Semisal ada lafaz, ya Allah, aku ini enggak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak kuat untuk kemudian menerima siksa nerakamu. Nah, ini gimana maksudnya? Masuk surga enggak pantas, masuk neraka ya enggak mau, terus mau masuk mana? Maka ini sekiranya dari sekilas lafadznya, wah ini indah sekali, ini tawaduk sekali. Namun sebenarnya ini adalah bertolak belakang dengan adab dalam berdoa. Bagaimana tidak, Nabi SAW memerintah kita untuk minta surga Firdaus, optimis. Jangan kemudian setengah-setengah dan pesimis. Karena optimis dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah menunjukkan hamba tersebut berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita hati-hati dalam berdoa. Jangan kemudian kita seolah-olah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini baru memberi kita ketika kita korbankan sesuatu. Contoh misalkan lafaz doa misalkan, ya Allah berikan saya anak perempuan, tolong ya Allah berikan saya anak perempuan, tidak apa-apa meskipun engkau kemudian ambil mata saya misalkan. Saking pengennya anak perempuan, anaknya kok laki-laki terus sampai Pandawa 5 misalkan, kok ini enggak perempuan-perempuan. Kemudian akhirnya dia berdoa kepada Allah namun dengan lafaz yang seperti ini, maka ini tidak diperkenankan. Dan ini akan bahaya kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Qadarullahu ta'ala, Allah kabulkan punya anak perempuan, dan dengan jalan yang Allah kehendaki kemudian Allah butakan matanya, boleh jadi. Maka janganlah kemudian kita bersuudzon dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan penuh harap dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita hindari dan kita jauhi lafaz-lafaz doa yang kesannya sebagaimana tadi kami contohkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian Anda berikan syarat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahmat dan Allah tidak butuh apapun dari kita. Misal, ya Allah berikan saya anak laki-laki, saya akan tahajud seumur hidup saya sudah. Maka ini di satu sisi mungkin baik untuk memotivasi beribadah, namun ini seolah-olah kita yang pelit kepada Allah. Ya, kenapa harus kemudian baru mau tahajud ketika Allah ngasih anak laki-laki? Maka ini adalah di antara lafaz-lafaz doa yang memiliki kesan. Ya, kami katakan memiliki kesan, ada unsur suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari kita, justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sikap husnudzon kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu dengan doa yang sama. Meskipun kita kemudian belum merasakan Allah ijabahi. Sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, di mana beliau berdua adalah di antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah uji dengan tidak punya anak kecuali ketika sudah lanjut usia. Dan beliau berdua alaihi wassalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah karuniai anak keturunan.
dan tidak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak keturunan. Terus sampai kemudian akhirnya di usia lanjut baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau berdua alaihi wassalam. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, Ibrahim dan Zakaria, beliau berdua itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu tidak kemudian langsung Allah kabulkan sesuai yang diminta, tapi Allah tunda atas ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini baru memiliki putra, itu Ismail alaihissalam, itu ketika berumur sekitar 100 tahun lebih, ada yang mengatakan 130 tahun. Dengan kondisi istri beliau yaitu Sarah ini dalam kondisi mandul. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memiliki putra Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim sudah lanjut usia dan biasanya orang yang sudah lanjut usia, mohon maaf ini ya, fisiknya sudah berkurang dan yang lainnya, dan kemungkinan untuk punya anak itu kecil. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim Allah karuniai putra. Demikian pula Nabi Zakaria. Demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selain nabi dan rasul yang kemudian berdoa sekian puluh tahun lamanya, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka konsistennya kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama, permintaan yang sama, meskipun kita merasakan Allah kok belum kabulkan, maka ini adalah di antara bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala Allah akan berikan yang terbaik bagi hambanya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah bagaimanakah kita berhusnudzon dalam masalah ijabah Allah kepada doa kita, maka ini keterkaitan eratnya dengan penjelasan yang pernah kami sampaikan di forum ini di beberapa tahun yang lalu, di mana kami sampaikan bahwasanya bentuk pengkabulan doa dari Allah kepada hambanya ini ada beberapa macam, dan ini perlu untuk kemudian kita hadirkan dalam hati kita supaya kita bisa mudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala boleh jadi kabulkan doa kita sebagaimana apa yang kita minta. Kalau tidak, maka dalam bentuk yang kedua, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan ya, doa kita ini sebagai tabungan pahala kita kelak di hari akhirat, yang nanti Allah akan berikan pahalanya kelak di hari akhirat. Mungkin Allah tidak kabulkan sebagaimana yang kita minta di dunia, namun Allah simpan sebagai simpanan pahala. Atau dalam bentuk yang ketiga, Allah tidak kabulkan sebagaimana apa yang kita minta, tapi Allah ganti yang dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Atau dalam bentuk yang keempat, itu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan sebagaimana apa yang kita minta, namun Allah ganti dengan Allah hindarkan kita dari musibah, setara dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ijabah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa hamba itu adalah salah satu dari 4 kemungkinan tadi. Kalau kita merasakan Allah mungkin belum memberikan sebagaimana apa yang kita minta, berhusnudzon, boleh jadi dengan 3 yang lain. Boleh jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Boleh jadi mungkin Allah tidak berikan di dunia, tapi Allah nanti akan simpan ini sebagai pahala kita di hari akhirat, tabungan. Kemudian yang keempat, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari musibah. Maka mari kemudian kita renungkan kondisi kita, apakah kemudian ketika kita merasa doa kita belum dikabulkan, jangan-jangan sebenarnya sudah dikabulkan, cuman tidak sebagaimana apa yang kita minta. Coba diingat-ingat, oh ini saya demikian, oh pernah itu kemarin harusnya saya itu ketabrak, ini enggak jadi.
Maka boleh jadi ini adalah sebuah bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan bentuk yang lain. Ada orang yang kemudian berjuang keras untuk kemudian masuk ASN, sekian tahun lamanya kok kemudian nggak keterima-terima, kemudian malah Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke sebuah perusahaan swasta. Keinginan masuk ASN masih ada dengan status dia sudah keterima di perusahaan swasta. Seiring berjalannya waktu ternyata perusahaan swasta ini jauh lebih baik untuk rizki dunia dan juga rizki akhiratnya ternyata. Dia tidak harus kemudian pindah tugas ke sana kemari. Gajinya setiap tahun kemudian ada kenaikan, belum jadi ada fasilitas bonus haji, bonus umroh dan yang lain. Meskipun perusahaan swasta, maka ini kemudian ternyata jauh lebih baik daripada mungkin yang diinginkan secara pikiran manusiawi, yaitu untuk menjadi ASN. Maka seorang hamba ini sering sekali menyadari bahwasanya sebenarnya doanya sudah dikabulkan, namun dalam bentuk diganti dengan yang lebih baik ketika berlalu sekian waktu lamanya. Pengen punya anak laki-laki, Allah kasih perempuan terus. Allah kasih anak, Allah pengen anak perempuan, Allah kasih laki-laki terus. Ini gimana kita sikapi? Padahal sudah berdoa sekian tahun lamanya dan sudah berusaha dan berikhtiar. Saran dokter, kemudian dari sisi syariat dan yang lainnya sudah kemudian diusahakan, tapi kok ya Allah kasihnya anak perempuan terus, Allah kasihnya anak laki-laki terus. Apakah kemudian kita berputus asa dan berseudon kepada Allah? Tentunya tidak. Kita yakini mungkin ini adalah yang terbaik untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan hikmahnya pasti akan kemudian memberikan yang terbaik untuk hambanya, dengan syarat kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini kalau boleh kita bilang ya gampang tapi susah. Gampang ketika kita minta kepada Allah, namun kadang-kadang susah pula untuk menjaga keistiqomahannya, menjaga harapan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk husnudzonnya adalah kita yakin bahwasanya doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dalam konsekuensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangun husnudzonnya ini karena dia berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah untuk kemudian memberikan karunia-Nya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan kemudian melindungi dan memberkahi hamba-hambanya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba dalam mewujudkan husnudzonnya kepada Allah dengan berikhtiar, melakukan dan juga dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah bukti yang nyata pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bukti yang nyata baiknya tauhid yang dimiliki oleh hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mencela golongan manusia yang memiliki persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 154, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar, sebagaimana persangkaan orang jahiliyah. Itu di mana orang-orang munafik ini diperintahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berjihad fisabilillah. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman prinsipnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, entah itu perintah yang berat bagi dirinya atau ringan bagi dirinya, maka dia laksanakan. Kenapa dia laksanakan? Karena husnudzonnya kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang memadaratkan hamba. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu untuk kemudian mencelakakan hamba dan mendolimi hamba, itu tidak mungkin. Justru sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka itu adalah bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, supaya hamba ini mendapatkan kebaikan yang maksimal di dunia dan akhirat. Entah kebaikan berupa material ataupun kebaikan berupa suatu hal yang ma'nawi. Tidak berkaitan dengan ini berbeda dengan orang munafik. Maka orang munafik ketika menghadapi perintah jihad dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dahulukan suudzon mereka kepada Allah. Jumlah kita sedikit, ini gimana mau menang? Ini jumlahnya sedikit, gimana mau menang? Dan sekian banyak peperangan yang Nabi SAW lakukan, jumlah kaum muslimin relatif jauh lebih sedikit daripada musuhnya. Maka orang munafik, selain mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, mereka pun bersuudzon kepada Allah, ini gimana kita bisa menang, gimana kaum mukmin bisa menang, wong jumlahnya sedikit, udah nggak bisa ikut, tidak usah ikut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di surat Al-Fatah ayat 6, adh-dhannina billahi dhannas sau alaihim dairatus sau. Mereka adalah orang-orang yang memiliki persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala sekiranya di surat Ali Imran ayat 154 dan di surat Al-Fatah ayat 6 ini konteksnya adalah mencela orang-orang munafik, di mana mereka tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari kemunafikan yang mereka miliki adalah karena mereka suudzon kepada Allah. Mereka menyangka ketika mereka melakukan perintah Allah, mereka akan mendapatkan kerugian, mereka akan mendapatkan kekalahan, sehingga akhirnya mereka tidak mau memenuhi perintah berjihad fisabilillah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara bentuk real seorang hamba berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah ketika dia beramal soleh. Dan di antara bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba melakukan maksiat. Ya, orang yang melakukan maksiat menyangka bahwasanya dengan maksiat yang dia lakukan itu bisa kemudian mendapatkan kesenangan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kebahagiaan, kegembiraan dengan taat. Orang yang kemudian melakukan pencurian, maka dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat dari jalan taat, tapi memberikan nikmat dari jalan maksiat.
Maka orang yang mencari rizki dengan jalan yang haram, maka ini pun bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seolah-olah dia meyakini Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang halal tidak akan beri solusi dan kenikmatan. Maka Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba semakin beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjaga dirinya dalam masalah hartanya, dia tidak mau untuk mencari harta yang haram, namun membatasi dirinya dengan harta yang halal dan cara yang halal, maka hakikatnya ini adalah realisasi dari husnudzonnya kepada Allah. Sebaliknya, ketika seorang hamba semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak menjaga diri dari hal yang haram dalam masalah harta dan cara mendapatkan harta, maka hakikatnya dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Bapak dan Ibu sekalian, ketika seorang hamba ini menjaga dirinya dari harta yang haram, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari jalan yang halal. Ditawari pinjaman, ini ada plafon sekian Pak, kebetulan butuh modal, namun karena ingat wah ini ada riba dan yang lain, saya nggak mau. Udahlah, nggak apa-apa, modalnya kecil, modalnya sedikit, asalkan diberkahi, maka insyaallah taala akan Allah bukakan jalannya. Dan demikianlah seorang yang beriman. Namun sebaliknya, ketika seseorang ini tidak menjaga dirinya dari hal yang haram, yang dia lebih pertimbangkan itu adalah kesuksesan duniawi, cara pandang pikir logisnya yang ini sempit tanpa kemudian mempertimbangkan efek ukhrawi, maka tentunya dia akan ambil. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala akan pertanggungjawabkan hartanya tersebut kelak nanti di hari akhirat. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk real husnudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin kemudian menjaga diri dari hal yang haram. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga sangat amat dibutuhkan seorang hamba ketika ajal menjemputnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua sikap yang ini merupakan dua sikap yang bertolak belakang dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap tertipu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemudian berlebihan dalam masalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dosanya begitu banyak dan besarnya sehingga tidak mungkin Allah ampuni, padahal Allah Maha Pengampun. Maka tidak sedikit orang yang kemudian terjerumus ke dalam dosa besar, dalam maksiat, karena terjerumus ke dalam berputus asa dari rahmat Allah, maka dia punya prinsip, ya sudah basah ya sudah mandi sekalian. Akhirnya dia menceburkan diri semakin dalam ke dalam dosa besar. Dia tidak entaskan dirinya dari dosa besar tersebut. Maka ini adalah sebuah sikap yang keliru. Di sisi yang lain ada orang yang tertipu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan banyak dosa dengan mengatakan, kan Allah Maha Pengampun, pasti Allah ampuni. Padahal ini adalah sebuah sikap yang tidak bijaksana, dan ini adalah sikap orang yang tidak cerdas.
Karena tidak mungkin orang yang cerdas dalam masalah ukhrawi kemudian dia sengaja jerumuskan dirinya ke dalam maksiat dan berangan-angan Allah pasti ampuni. Maka ini adalah sebuah tindakan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin adalah seorang yang proporsional. Di satu sisi ketika dia berdosa tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya persangkaan yang baik kepada Allah. Kalau saya tulus bertobat kepada Allah, saya menyesal, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi janjinya kepada hamba yang bertobat, yaitu Allah akan berikan ampunan. Di sisi yang lain ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia iringi dengan rasa takut. Ya betul Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Maha Perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha keras siksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kemudian mampu untuk menjerumuskan hambanya ke dalam nerakanya, dan jika Allah kehendaki Allah tidak akan keluarkan. Maka ketika dia berdosa diiringi dengan rasa takut ini, sehingga kemudian muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, antara tidak berputus asa dari rahmat Allah, namun di sisi yang lain dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih khusus ketika ajal menjemput. Nabi SAW katakan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun seorang hamba ini di ujung tanduk, yang ini adalah menentukan nasibnya nanti di alam kubur bagaimana, maka satu kunci untuk kemudian dia senantiasa pegangi adalah husnudzon kepada Allah. Meskipun Anda merasa ini banyak dosa yang kemudian belum Anda perbaiki, belum Anda minta taubat dan ampunannya kepada Allah, maka ketika itulah waktunya. Tidak ada waktu terlambat sebelum kemudian nafas ini sudah sampai kerongkongan. Maka sebelum ini terjadi, maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemurahannya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita bersama berkaitan dengan masalah husnudzon kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.